Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazala Kasapita. Saya salah satu mahasiswa di AIN Bone, Sulawesi Selatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah Kelompok 1 semester 3. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Nah, distribusi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribution, yang berarti penyaluran. Nah, sedangkan kata dasarnya yaitu distribute, yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang ataupun beberapa tempat. Dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi ataupun umum kepada pihak yang berhak menerima, yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Nah, secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan, diyakini sebagai konsepsasi atas kekayaan, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit yang berkekurangan. Penentuan pendapatan dalam suatu perusahaan income merupakan salah satu instrumen utama yang dapat dikatakan sebagai tujuan usaha. Maksud dari income ini ialah nilai entitas yang dapat dikembalikan pada investor pada akhir periode yang masih menyisihkan nilai entitas dalam keadaan mampu atau well off yang sama nilainya dengan pada awal periode. Dalam penentuan pendapatan atau income determination dapat digunakan beberapa cara, seperti capital maintenance concept of income determination. Yang pertama yaitu financial capital maintenance concept, yaitu di mana suatu perusahaan yang dikatakan mempunyai income ketika net asset end period lebih besar dibandingkan dengan net asset back period, atau nilai aset pada akhir periode lebih besar dibandingkan pada awal periode. Yang kedua yaitu physical capital maintenance concept, di mana perusahaan yang dikatakan mempunyai income ketika physical productive capacity at period lebih besar dibandingkan dengan physical productive capacity back period, atau kapasitas produksi fisik di akhir periode lebih besar dibandingkan pada awal periode. Nah, pada konsep ini, productive asset, inventories, building, and equipment dinilai dengan current cost, sedangkan productive capital dipertahankan hanya ketika current cost dan capital aset tersebut pun dipertahankan. Yang ketiga yaitu transaction approach to income determination. Nah, cara yang demikian juga dikenal sebagai matching method, yang artinya income diukur sebagai perbedaan antara sumber arus masuk revenue and gains dan arus keluar expenses and loss dalam periode waktu yang tertentu. Yang pertama yaitu pengakuan revenue and gains. Revenue and gains secara umum diakui ketika telah direalisasikan atau dapat direalisasikan, dihasilkan melalui penyelesaian substansial aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam earning process. Secara umum, kedua kriteria ini dipenuhi pada titik penjualan atau point of sales, meskipun masih ada juga variasi khusus terhadap aturan umum yang meliputi. Aturan pertama yaitu jika produk atau aset lain siap untuk direalisasikan karena mereka bisa dijual pada harga yang hampir pasti tanpa usaha penjualan yang signifikan. Revenue mungkin diakui ketika titik produksi diselesaikan atau point of complete production, misalnya seperti barang hasil pertanian serta barang tambang. Aturan yang kedua yaitu jika produk atau jasa dikontrak di muka. Dalam hal ini, revenue mungkin diakui ketika produksi dilaksanakan atau jasa diberikan, tanpa harus menunggu proses produksi atau pemberian jasa selesai seutuhnya. Nah, hal ini terutama ketika proses tersebut berlangsung lebih dari 1 tahun fiskal. Metode yang umum digunakan ialah percentage of completion dan proportional performance, misalnya pada konstruksi bangunan. Yang ketiga yaitu jika penagihan aset dianggap meragukan, maka revenue and gains mungkin diakui ketika cash diterima. Metode yang biasa dipakai ialah installment sales and recovery method, misalnya dalam penjualan real estate. Selanjutnya yang kedua yaitu pengakuan expense and loss.
terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu direct matching, yang artinya menghubungkan expenses dengan revenue tertentu. Contohnya, cost yang dihubungkan dengan revenue dari penjualan. Nah, contoh yang lain misalnya warranty cost, bad debt losses from uncollectible, receivable, and cost of collection. Yang kedua yaitu systematic and rational allocation, yang artinya ketika ekspensi tertentu dibebankan dengan cara sistematis dan rasional, karena untuk menghubungkan mereka dengan revenue tertentu sangat sulit. Meski demikian, hal ini tetap dibutuhkan untuk menghasilkan revenue. Contohnya seperti beban depresiasi. Yang ketiga yaitu immediate recognition, yang artinya bila ekspansi terjadi untuk memperoleh barang dan jasa yang secara tidak langsung membantu dalam menghasilkan revenue. Misalnya, official salaries, utilities. Yang ketiga yaitu perubahan estimasi. Nah, pada perubahan estimasi harus direfleksikan pada periode berjalan, yang dimana terjadi perubahan estimasi serta pada periode yang akan datang, manakala hal ini ada pengaruhnya. Dalam kasus ini tidak ada penyesuaian retroaktif yang dibuat. Dan yang keempat yaitu akibat perubahan harga. Nah, dalam akibat perubahan harga, dalam banyak kasus perubahan harga diakui hanya ketika terdapat indikasi adanya loss in value. Etika distribusi dalam ekonomi Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan prinsip dalam etika distribusi ekonomi Islam agar tidak terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Kajian ini dimulai dengan pengertian distribusi dan prinsip-prinsip dalam beretika yang harus digunakan dalam melakukan distribusi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu larangan ikhtiar. Ikhtiar berarti penimbunan barang. Nah, merupakan salah satu problem ekonomi yang cukup serius, tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-muslim. Yang kedua yaitu distribusi kekuasaan yang meluas. Nah, Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerintah dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu. Nah, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan, dan kewajiban bagi yang mendapatkan harta berlebihan untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut terhadap hak orang lain. Yang ketiga yaitu mencari keuntungan yang wajar. Nah, dalam mencari keuntungan yang wajar merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Nah, hendaknya keuntungan yang diperoleh tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Islam tidak membenarkan praktik di dalam mencari keuntungan seperti apa yang terjadi dalam sistem kapitalis, yaitu di mana suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar, termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan, yang kesannya itu akan menimbulkan kesusahan ekonomi dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi itu sendiri pada khususnya. Yang keempat yaitu keadilan distribusi. Keadilan dalam distribusi dapat diartikan sebagai pemberian kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu maupun kelompok, tanpa melebihi atau mengurangi. Nah, Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan keadilan dan keseimbangannya antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi. Nah, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi, tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah Allah. Nah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar atau primer, sekunder, maupun tersier dan pelengkap. Nah, disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk
melengkapi seluruh kebutuhan komplemen lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan dan keadilan sosial memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Negara merupakan figur sentral dalam perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam negara hukum Indonesia, perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan titik berat pada penelusuran studi pustaka. Dalam pembahasannya, mengkonfirmasikan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial memiliki pertalian yang erat. Perwujudannya merupakan unsur utama, mendasar, paling rumit, luas, struktural, dan abstrak. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya diterima. Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan sumber daya agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.